maka hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tentang fikih skincare. Kata penulis agar tampil cantik dan glowing tapi sesuai syariat. Baik. Kita menuju bab pembahasan yang kedua. Judul besarnya adalah merubah ciptaan Allah. Kemarin kita sudah pelajari bahwa merubah ciptaan Allah adalah salah satu perangkap dari sekian banyak perangkap setan. Ada dalam surat apa dan ayat keberapa? An-Nisa ayat 118 sampai jadi ingat-ingat betul, jangan dilepas di pikiran kita. Merubah ciptaan Allah itu adalah perangkap. Dan di ujung ayat itu Allah menyebutkan orang-orang yang mengikuti jejak setan pasti dia akan menjadi orang-orang yang merugi, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang merubah ciptaan Allah itu dilaknat. Yang melaknat bukan tetangga, yang melaknat bukan netizen, yang melaknat bukan penggemar, tetapi yang melaknat orang-orang yang merubah ciptaan Allah adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara in huwa illa wahyun yuha, kecuali ucapannya itu adalah wahyu dari Allah. Maka kalau Nabi melaknat, automatically Allah juga melaknat. Satu, ciptaan Allah adalah yang terbaik. Kita sudah pelajari pada surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pakai superlatif, pakai the best. Jadi hidung kita, dagu kita, bulu mata kita itu sudah cetakan yang terbaik. Saya ngecok gumun nek neng Bali, jarene wong kula rong tau neng Bali. Turis da panasan mergane kulite kepengen coklat. Sing dewek es coklat dapat di matahari mergane kepengen. Itulah manusia. Tidak ada puasnya sama sekali. Maka satu ayat lagi, Masya Allah, di dalam surah Ghafir ayat ke-64 Allah berfirman, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Ya Allah, Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Dan dia pula membentukmu lalu memperindah bentukmu. Kalau tadi sudah dikatakan kita adalah ciptaan yang paling baik, sekarang surah Ghafir ayat ke-64 mengatakan bentuk kita adalah bentuk yang terbaik plus sudah diperindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. Minta doanya ibu-ibu, Masya Allah. Semoga Desember kita bisa mengundang beliau untuk berceramah dalam kajian masal di alun-alun. Insya Allah biidnillah. Direwangin donga. Muka-muka beliau kersa rawuh teng ana sapa. Saya ilmu dari buku yang saya baca dari beliau dan sudah saya sampaikan di beberapa kajian. Mulai hari ini saya kalau ngaca, kamu cantik, kamu masih muda, kulitmu kenceng, mulus, jangan dan kanyong fleke wis. Oke teman, itu tidak. Nah, maka mari sesungguhnya ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kata beliau sebagai pakar pokoknya tentang kerja otak, itu seluruh anggota tubuh kita itu loncat-loncat kegirangan, Bu.
Jadi kalau bilang kita, alhamdulillah kamu cantik, semua anggota tubuh kita dari ujung ke kaki itu sami napa Bu? Loncat-loncat, hanya kita tidak merasakan. Taib. Hukum merubah ciptaan Allah. Tadi sudah jelas dalilnya surah An-Nisa ayat 118 sampai 119. Kalau ada hari ini yang bertanya, temenan Pak, merubah ciptaan Allah ora oleh, ora sengertine nyong, jeung nyong ora apal ayate, jajal buka bae surat An-Nisa ayat 118 sampai 100. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, maka haram dan tidak boleh bagi siapapun untuk merubah ciptaan Allah. Jadi pertama tadi sudah dalilnya, yang kedua hukumnya, hukum asal merubah ciptaan Allah adalah haram. Berapa Bu? Haram. Nah, nanti kita akan bahas. Kenapa? Ini diantara uraian penulis, mengambil dari uraian-uraian para ulama. Itu menunjukkan kita benci terhadap ciptaan Allah. Kita nggak ridho. Kita menganggap bahwa kalau kita merubah jadi lebih cantik, ciptaan kita lebih baik daripada ciptaan. Neng nek sekhilaf niku domongi cokpol angele. Terus kene sing ngomongi cok putus asa. Wis kono bodoh lah, ngeben nang kuburan tanggung jawab dewek-dewek. Yang penting tugas kita menyampaikan, merubah ciptaan Allah. Dasar hukum-hukum asalnya adalah haram. Sekarang, sikap tidak ridha. Imam An-Nawawi mengatakan, perbuatan-perbuatan merubah ciptaan Allah menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, baik orang yang mengerjakan atau diminta mengerjakan. Kalau yang di hadis yang lalu kita belajar, sing nato karo sing njaluk ditato, yang minta dicabut alisnya dan yang mencabut alisnya. Napa mereka dicabut dewek berarti dosane diborong dewek. Umpama njaluk tolong wong liya be wong liya milu dosa kaki dicabuti dewek berarti dosane double. Yang minta dikikir dan yang mengikirkan, yang minta direnggangkan giginya dan direnggangkan dan seterusnya, dosanya ditanggung dua-duanya, karena di dalamnya kata Imam Nawawi terkandung penipuan dan pemalsuan. Nah, sudahlah pol-pole ibu mboten usah merubah ciptaan Allah, ngagem filter mawon. Nah, pun pokoknya nek agi foto nyuwun ngampil HP-ne kancane sing paling pun kados niku mawon, ning tidak sampai merubah ciptaan Allah. Pun kados niku mawon, ya niku juga orang semang dituduh-tuduh. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah, ini adalah sifat yang pasti bagi orang-orang yang melakukan tato, cukur alis, kikir gigi, demikian pula menyambung rambut. Jadi siapa sih wanita yang dianggap merubah ciptaan Allah? Kata Imam Hafidz Ibnu Hajar, orang yang ngikir gigi, nyambung rambut, cukur alis, tato dan seterusnya. Imam At-Tabari, tidak boleh bagi seorang wanita merubah sedikit pun dari bentuk tubuhnya yang Allah telah menciptakannya, baik dengan dikurangi atau ditambah, agar terlihat lebih cantik dan bagus, sama saja niatnya untuk suami atau untuk orang. Bahkan niatnya untuk suami pun tidak boleh. Saya beberapa hari ini sejak membahas ini, saya menyimak ratu-ratu skincare di Indonesia, Bu. Kemudian ada dokter siapa itu yang, nah itu yang memberi edukasi tentang merkuric gitu kata beliau, itu pakai bahasanya itu hati-hati skincare yang mengandung, beliau tidak menyebut merkuri tapi selalu menyebut dengan kata
Merkucerit. Saya mengikuti terus. Kemudian saya ikuti beberapa pola-pola operasi di Korea itu, Bu. Salah satu videonya memang tidak ditunjukkan di video kita. Tapi seorang perempuan datang ke dokter laki-laki di Korea, ingin memperbesar dadanya, dan ya begitu, pakai baju operasi, dibuka di depan dokter tersebut untuk diukur ukuran yang paling pas. Itu hanya beberapa video yang kami pelajari. Oh, alangkah ramainya dunia skincare dan dunia peroplasan, Bu. Masya Allah, luar biasa. Tidak mau kalah dengan bengkel ketok magic. Masya Allah. Sekarang ada yang mengatakan begini, apakah setiap merubah itu dilarang? Gitu. Apakah setiap perubahan itu masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah? Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, oh nek ngerubahi permanen lah oleh, ora oleh, tapi nek ngerubahi ogur sementara lah oleh. Masya Allah. Kemudian seperti itu tidak dapat dibenarkan. Contoh kasus ringan itu anames. Anames itu menghilangkan rambut alis. Ustazah Eva ngakoni riyen pas kula bojo niki kita kerok, Bu. Ya Allah, mula kula nek weruh foto pengantene kula ke paling esense boten tak pasang, Bu. Ogur sisi tak pasang nih teng daleme simbah. Kata Bunda, kata anak-anak saya, ih Bunda dandannya aneh banget. Soalnya dulu belum ada Mbak Ina salon muslimah, Bu. Kalau sudah ada mua-mua muslim yang lain, ya pasti kan iklannya mua tanpa no cukur alis. Dulu belum tahu ilmunya, Bu. Maka dikerok ya menang. Baik. Ya bagaimana sekarang hanya bisa nah, ngesok nek mantu anaknya ya insya Allah kakak nggak boleh kerok-kerok. Nah, sekarang begini, ngerok aris itu kan sementara. Napa lebar dikerok njur wulune mboten cokol maning? Nah, jadi kalau ada yang bilang kalau sementara lah boleh, nek permanen lah ora oleh. Berarti dia ingin mengatakan apa? Tato itu kan permanen. Kalau ngerok itu tidak, karena setelah dikerok bulunya tumbuh. Tapi dibantah oleh para ulama, oh tidak. Bukan berarti kalau permanen itu tidak boleh, kalau sifatnya sementara jadi boleh. Tidak, karena menghilangkan rambut alis yang sifatnya sementara pun masuk dalam kategori larangan yang disampaikan oleh hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing pun nate cukur alis ya ora apa-apa ning mbiyen. Seniki mboten pareng dicukur maning. Ora apa-apa wong biyen dereng ngertos ilmune. Masya Allah. Dan nek alisnya gandeng berarti diberi ponakan. Kata anak saya, Bunda kenapa aku dan kakak alisnya gandeng-gandeng semua? Katanya orang Jawa kalau alisnya gandeng itu artinya galak gitu ya, Bu. Masya Allah. Wong ibu-ibu ora gandeng pisah pola doe galak. Oh, Masya Allah. Sekarang, apa benar ya, Bu, perubahan secara mutlak dapat dijadikan sebagai dasar boleh tidaknya suatu? Maksudnya apa? Kalau perubahannya itu mutlak berarti ora oleh. Tapi kalau perubahannya itu hanya sementara berarti boleh. Pertanyaan-pertanyaan demikian itu tidak dibenarkan. Nah, ada lagi yang berkata demikian. Enggak kalau berbahaya itu berarti enggak boleh. Tapi kalau aman itu boleh. Jadi prinsipnya merubah ciptaan Allah tuh nek bahaya lah ora oleh, nek aman siapa bilang seperti itu? Masya Allah. Kita itu patokannya bukan sementara, mutlak, permanen, tidak permanen, berbahaya, tidak berbahaya. Kalau agama bilang dilarang, maka kalimat yang kita dengar itu harus kita imankan dalam hati dengan jawaban sami'na.
Tapi kalau agama itu bilang boleh, walaupun itu merubah sifatnya permanen, ya tetap boleh. Contohnya nopo khitan. Khitan itu apa tidak merubah ciptaan Allah? Merubah, permanen atau sementara? Permanen, dan sementara medeni, Bu. Permanen, Bu. Apakah itu dilarang gara-gara merubah secara mutlak dan permanen? Tidak. Kenapa prinsipnya? Karena itu diperbolehkan oleh agama. Diken malah. Yang demikian patokan kita begitu. Contoh lagi, disuruh motong kuku. Permanen atau sementara? Sementara. Kalau sudah dipotong tampon cendek terus. Setelah itu apa? Apakah loh itu sementara? Ya boleh, bukan karena sementaranya bolehnya, tetapi memang ada hadis Rasulullah tidak pernah membiarkan kuku rambut-rambut yang lain lebih dari 40 hari kecuali beliau mengurangi kepanjangannya. Berarti kalau ketek diapakan? Ya terserah ibu. Mau dipotong boleh, anggar kuat di apa? Cabuti ya boleh, jenengin apa? Nah kue lah waxing ngono ya Bu. Berikut yang lain ya, Bu. Itu justru sunnah. Lah ini kebalik. Kuku sing kudune ora dingu malah dingu, alis sing kudune ora cabut malah. Nah niku jenenge kewolak. Memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, kemudian khitan, mengurangi bulu ketiak, mencabut dan seterusnya, sebagaimana sunnah-sunnah yang dilakukan orang-orang sebelum ihram. Kenapa kita melakukan itu? Karena disuruh. Kenapa hitan? Itu merubah ciptaan Allah loh. Kalau Anda bilang saya nggak boleh merubah hidung, hitan tuh merubah. Tunggu dulu. Kalau khitan itu ada dasar hukumnya, memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pokoknya tadi kan haram nggih? Kecuali ini pengecualian, pokok ketiga termasuk prinsip, bukan termasuk merubah ciptaan Allah apabila kita melakukannya untuk pengobatan atau menghilangkan cacat. Pernah lihat artis India yang tangannya 6? Siapa namanya? Wes apal nama. Kritik Rose. Ya kula biyen cilik ya 6 ya nontonnya India. Itu kalau nggak salah jarinya ada. Nah, itu kalau dipotong itu namanya merubah ciptaan Allah. Jari dempet misalnya, kemudian diapakan? Dipisahkan. Itu merubah ciptaan Allah. Tapi dalam konteks tersebut boleh karena apa? Dalam rangka berobat dan menghilangkan kecacatan. Berasal dari mana maksudnya? Umumnya orang itu jarinya 5. Kalau 6 menjadi pusat perhatian, mungkin beliau jadi tidak percaya diri dan seterusnya. Maka yang demikian boleh mengurangi yang 6 jadi 5 dalam rangka berobat atau menghilangkan atau memperbaiki anggota badan yang buruk. Illa min hadis riwayat Ahmad, kecuali karena sebab penyakit. Masya Allah. Dan berikutnya, Ustazah boleh nggak merubah ini karena ini mengganggu dan seterusnya. Hidung yang tulangnya misalnya bengkok dan seterusnya, itu boleh karena dalam rangka apa? Berobat. Nah itu patokan yang ketiga. Patokan kita belajar hukum tentang merubah ciptaan Allah yang keempat adalah segala bentuk operasi dan perawatan kecantikan yang tujuannya hanya untuk menambah cantik maka haram. Pun cetha niki. Jane ngajine pun rampung. Angger tujuane udu berobat, ugur gak nambah men tambah napa? Ayu, maka mutlak kembali ke hukum awal apa? Haram. Patokan kelima. Apabila perawatan kecantikan itu bersifat permanen
dan terus ada pada tubuh X yang kita bahas tadi, maka termasuk merubah ciptaan Allah. Seperti tato, mengupas kulit wajah, mengikir gigi, dan sebagainya. Jadi kalau permanen ini kecuali yang sudah kita bahas tadi, seperti hitam, itu kalau tujuannya untuk cantik-cantik masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Patokan keenam, apabila perawatan kecantikan bersifat sementara yang pengaruhnya tidak permanen, maka tidak mengapa. Contohnya celak mata, daun pacar. Nah, yang demikian yang niki napa? Nah, tapi nanti ada pedomannya lagi. Entah itu pensil alis, entah itu sing ngisor jenenge apa? Eyeliner, pokoknya yang sifatnya sementara. Itu pada prinsipnya tidak masuk kepada merubah ciptaan Allah gitu. Selain yang kita bahas tadi, walaupun alis sementara bukan masuk pada patokan yang keenam ini. Iki cara bu guru kan baleni maning. Hati-hati ya Bu. Bukan sementara dan tidak sementara. Meskipun pada patokan keenam ini penulis mengatakan kalau sementara hukumnya diperkenankan, tetapi bukan sementara yang seperti kita bahas tadi. Yang masuk dalam larangan, cabut alis tadi kan apa? Sementara juga, tapi sudah jelas ada dalam, nanti semuanya dibahas. Apa jenenge, serum, celak, lipstik, bedak, powder, krim malam, krim pagi, semuanya nanti dibahas sesuai dengan tinjauan syariah. Nah, kemudian ada juga yang ketujuh, perbuatan mengubah ciptaan Allah yang tidak disebutkan secara khusus dalam nas syar'i. Kalau tadi kan disebutkan tuh, tato, alis, gigi, nyambung rambut, itu kan disebutkan secara apa? Langsung. Bagaimana kalau tidak disebutkan secara khusus? Maka cara menghukuminya dengan dua hal. Satu, apakah itu termasuk perubahan hakiki atau mutlak atau perubahan yang sifatnya lahiriah. Nah, kalau masuknya perubahan mutlak, janggut yang tadinya papak jadi lancip, mata yang tadinya sipit jadi belolok, bibir yang tadinya tebal ingin ditipiskan atau sebaliknya yang tipis ingin yang sifatnya perubahan mutlak, itu jelas keharamannya. Namun jika sifatnya itu lahiriah atau sementara, contoh orang yang mewarnai rambut, asalkan bukan dengan warna apa? Hitam, boleh apa enggak? Jadi ibu itu boleh semiran. Mau ungu boleh. Mau kuning, misal suami mah aku minggu ini pengen tema Belanda. Berarti rambutnya nopo? Pirang. Minggu depannya lagi pengen tema apa ya? Mana Bu? Korea apa rambutnya? Coklat, ya pokoknya gitu, itu boleh. Yang tidak boleh itu menyemir dengan warna nopo. Nah, jadi permanen seperti itu, yang tidak permanen, selama ada dalil yang membolehkan dan tidak melarang, maka kembali ke hukumnya ya boleh. Jadi ibu semiran boleh mboten? Wong tutupan, neng semiran jur dibuka ya. Ora uliye udah semiran, neneng ora uliye apa? Dan mohon maaf, kalau semiran kok yang lihat bapak mungkin bapak menikmati Bu. Tapi kalau ibu semiran dilihat orang lain, biasanya kok di tempat kita identik semiran itu identik dengan sesuatu yang positif atau negatif Bu? Jadi ibu pun pol pinter ya Bu. Identiknya dengan apa? Boleh Bu. Boleh semiran itu. Jadi emas mau rambutnya putih, mau kuning, mau biru, mau ungu, mau di sela-sela gaya berapa warna, boleh. Tapi di masyarakat kita yang namanya rambut diwarna-warni itu identik dengan perkara negatif. Yang positif itu go peci, ngaten nggih. Nah itu, maka ibunda, jika perubahannya bersifat lahiriah, nah seperti merambutnya dengan warna selain hitam, memakai daun pacar,
jenggotnya kemudian disemir dengan warna coklat atau apa, maka yang demikian tidak mengapa. Jadi intinya satu, kita harus tahu mana yang ada nasnya, mana yang tidak. Seperti merubah alis itu tadi ada nasnya. Kalau tidak, selama itu tidak ada larangan dan ada dalil kebolehannya, maka kita boleh melakukan. Sekarang tidak. Atau boleh enggak? Enggak. Nyambung rambut? Enggak. Nyambung idep? Enggak boleh. Mancung akan erong? Dempes akan erong? Nyambung anak-anak yang kepengen belak kemancungan. Menebalkan bibir, meruncingkan dagu, semir warna kuning, semir warna hitam, tidak boleh. Mencukur alis, mencabut alis, nah memakai celak, pacar, lipstik, bedak boleh. Dengan catatan nanti ada catatannya, garis besarnya itu tidak berlebihan. Dan kemarin kita sudah belajar bahannya aman dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus kita bedakan. Jadi pun cetok, pun takon. Terus bagaimana Ustazah kita mensikapi banyak teman-teman kita yang melakukan ini? Pun, buat nusa nek ketemu ngenjang, wih kayak jenggot haram. Nggak begitu, nggak usah. Cukup kita doakan. Ustazah Eva seneng loh. Beberapa teman itu yang dulu hidungnya berubah, suatu saat hidungnya tuh diambil, udah nggak pakai lagi. Itu dengan bahagianya, aku sekarang udah nggak pakai lagi. Oh, mulanya si pesek maning. Enggak, menem. Itu dengan itu beliau ikhlas, Bu. Kenapa? Hidup itu berproses, Bu. Ada yang mungkin belum tahu ilmunya, ada yang mungkin karena pergaulan, semua temannya begitu. Dia nggak tahan kalau dirinya juga tidak ikut. Akhirnya nopo ikut-ikutan. Baru setelah itu ngaji, jebule ora oleh. Kemudian diambil. Sekarang aku nggak pakai lagi. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Maka ibunda doakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kekasih-kekasih muslim kita, muslimah kita yang merubah ciptaan Allah. Semoga Allah memberi petunjuk supaya mengembalikan apa yang telah beliau rubah ke dalam bentuk aslinya. Ataupun kalau itu membahayakan bagi tubuh, beliau-beliau kita semuanya diberi petunjuk untuk bertaubat kepada Allah. Sekarang bedah estetika. Nah, kalau tadi merubah ciptaan Allah umum, sekarang lebih spesifik lagi, judulnya bedah estetika garing operasi kecantikan. Tenang, ada yang pertama, operasi yang disyariatkan. Wah, pripun niki Bu? 1, karena darurat. Ibu poron terkena keadaan darurat. Yang kedua, karena hajat. Ini disyariatkan. Disebut dengan operasi daruri. Operasi darurat. Karena ada hajat atau sebab tertentu. Dokter spesialis kecantikan tidak membedakan antara hajat yang telah mencapai derajat darurat dengan hajat yang belum darurat. Nah, maka kita tahu darurat atau tidak itu tanyanya bukan pada, maaf, mungkin bagi yang memang spesifikasinya mengoperasi plastik yang nggak tanya. Ini jenengan kebutuhannya untuk kesehatan atau cantik nggak tanya. Yang penting kalau ada yang minta operasi ya diapakan. Maka yang kita tahu dulu, kita bertanya kepada ulama, apakah kalau saya melakukan ini sudah masuk dalam kategori darurat. Contoh, karena kecelakaan disebut darurat karena menjaga jiwa manusia agar tetap sesuai penciptaannya. Tetangga kami ada Ibu, anak kuliah. Qadarullah beliau sedang melakukan perjalanan, mengalami kecelakaan, tulang pipi, pokoknya wajahnya itu tulangnya hancur lah, begitu bahasa mudahnya. Kemudian beliau melakukan operasi napa Bu?
plastik, sehingga ketika kami bertemu setelah kecelakaan semuanya sudah kembali normal sebagaimana wajah manusia ya seperti ini sebelum kecelakaan. Namun beliau melakukan itu karena kecelakaan yang parah, kemudian dokter menyarankan untuk operasi plastik. Jadi yang demikian masuk keadaan apa? Darurat. Atau sebabnya hajat. Contoh, menghilangkan cacat aib agar tidak menimbulkan mudarat bagi seorang manusia baik secara fisik ataupun non fisik. Jenis operasi ini hukumnya boleh, bahkan disyariatkan karena telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i yang sangat jelas, diantaranya tadi kecuali untuk berobat. Contoh, ada juga mohon maaf lahir batin. Misalnya ada tanda hitam di mana, Bu? Di wajah. Lumrahnya perempuan, kodratnya ingin terlihat nopo? Cantik. Maka apakah yang demikian boleh diambil? Boleh. Karena yang demikian tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah, tetapi dalam rangka hajat mengembalikan bentuk wajah sebagaimana bentuk wajah manusia pada umumnya. Nah, kemudian aib cacat yang ada pada tubuh manusia. Tadi kan karena darurat, karena hajat. Contohnya apa? Aib atau cacat yang muncul dari dalam tubuh. Nah, baik itu karena bawaan lahir, seperti tertutupnya jalan anus. Anak saya dulu lahir pertama itu kena satu penyakit yang disebut medis dengan hisprung, Bu. Jadi ada kelainan di usus besar, tidak bisa secara normal. Jadi perutnya kembung terus, kalau muntah itu muncrat, kalau kentut suaranya keras sekali. Akhirnya setelah dicek, kemudian ada kelainan. Cara operasinya lewat dubur, usus yang tidak normal itu dikeluarkan, dipotong, disambung lagi, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dan anyar, qadarullah langsung hamil, punya anak qadarullah langsung sakit. Allahu Akbar. Itu saya termasuk ini. Jadi operasi yang kita lakukan itu bukan merubah ciptaan, tapi dalam rangka berobat. Alhamdulillah sekarang normal, walaupun kalau ingat besinya itu ya Allah, kalau sedang diterapi dimasukkan itu leng nangis itu karat-karat. Ada juga yang sampai dibuatkan apa niku? Lubang kolostom namanya nggih, Dok. Nah, di perut itu. Kemudian nanti kalau sudah normal dirapatkan kembali, disambungkan lagi. Yang demikian tidak termasuk merubah ciptaan Allah, karena ada aib atau kelainan bawaan lahir. Atau juga sebab penyakit yang muncul dalam tubuh. Contoh bekas kusta dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tadi kan munculnya dari dalam, di luar kehendaknya manusia, tidak kita prediksi. Ada kemudian cacat yang ditimbulkan karena kejadian yang ada di mana? Di luar, sebab penyakit ataupun sebab kecelakaan. Nah, misalnya wajah rusak, patah, hidung yang diganti secara keseluruhan atau seterusnya. Satu anak, dua suami. Itu hidungnya itu kalau pagi itu wahin, suaranya kalau bicara itu bindeng, bahasa Inggrisnya kayak boten cetang ngeten. Setelah di apa jeneng ini rongsen, pokoknya bahasa sederhana saya sengerti nih. Ternyata tulang hidungnya itu bengkok. Ketika kami memohon penjelasan, ada kemungkinan anak kecil itu kadang kalau diabani hidungnya diapakan, Bu? Dipetoti, gemes gitu, Bu. Nah, itu bisa berpengaruh begitu katanya. Kemudian melakukan operasi dengan cara tulang yang bengkok itu ditatah gitu. Kemudian tulangnya ditampakkan gitu. Nah, yang demikian tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Justru diapakan tadi? Dianjurkan karena dalam rangka apa? Berobat. Nah, sekarang tinjauan hukum syariatnya. Bagaimana hukum operasi karena aib atau cacat pada dua keadaan di atas? Maka boleh.
Andaikan hidung seorang terputus, Imam Al-Kassani, kemudian dia mengambil hidung buatan dari emas, maka hal itu tidak dibenci sesuai dengan kesepakatan para ulama. Boleh mengambil hidung buatan yang terbuat dari emas dan perak agar hidungnya tidak rusak. Hal ini termasuk bab pengobatan. Kalau sekarang jarang deh pakai emas. Kalau sahabat kan riwayatnya sahabat ikut perang, hidungnya terluka, diganti perak. Tapi begitu diganti perak, jadilah nyenyeh. Nah, maka diambil lagi perak tersebut, diganti emas. Nah, maka kemudian cocok. Maka yang demikian dibiarkan oleh Rasul, itu menandakan bahwa yang demikian adalah boleh. Kalau sekarang kata saya mboten nggih, tapi diambilkan dari tulang atau bagian tubuh yang lain, yang mana begitu. Keumuman apa sih yang membolehkannya? Nah, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Usamah bin Syarik berkata, ada orang-orang Badui mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah kita berobat? Ya wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab tidaklah Allah meletakkan penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, ya Rasulullah, nopo penyakit yang gak ada obatnya itu? Rasulullah menjawab, penyakit pikun. Bukan obatnya, Bu. Masya. Atau lebih umum, pikun itu udah spesifik. Nah, atau penyakit tua. Maka kalau sudah tua, kok mau operasi biar kelihatan muda, itu masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah atau tidak? Iya, karena penyakit tua dan pikun itu tidak ada obatnya. Nah, tadi secara dalil, sekarang secara akal. Jika tidak berobat, seperti tadi tangan lengket misalnya, atau jari yang berlebih, padahal syariat Islam itu datang untuk meringankan rasa berat dari manusia. Masya Allah. Saya kemarin berjumpa dengan ibu, semoga Allah memberikan pahala. Beliau menangis. Saya pernah ceritakan, anak saya tangan kanannya lahir hanya dengan 2 jari. Ketika anak saya bujuk menggunakan kaos tangan yang berbentuk jari, anak saya menolak. Masya Allah. Kemudian mengatakan justru dia kalau ada temannya yang nakal itu bilang, jangan nakal dengan tanganmu. Mau nggak kalau kamu jarinya diambil Allah kayak jari tanganku? Gitu. Masya Allah. Ibunya menangis, bercerita dengan berderai air mata, tetapi anaknya Masya Allah, anak TK itu Bu, sudah bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang menguatkan secara tauhid. Maka sebenarnya boleh. Seandainya ada jalan keluar kemudian mau dibuat jari palsu itu boleh. Karena pada dasarnya Islam itu menghilangkan rasa berat pada diri manusia itu. Kemudian yang kedua secara akal. Cacat seperti yang kita sebutkan di atas itu membawa mudarat terutama bagi seorang perempuan. Nah, dalam kaidah Islam segala yang membawa mudarat maka harus dihilangkan. Coba tadi misalnya yang dubur tidak bisa tidak diobati dan dia adalah seorang perempuan. Jangankan perempuan, laki-laki pun membawa mudarat. Maka di dalam Islam segala sesuatu yang membahayakan itu harus diapakan? Dihilangkan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali dalil secara akal yang membolehkan apabila ada cacat atau kebutuhan atau cacat baik itu dari dalam dan dari luar yang disebabkan kecelakaan, maka boleh melakukan operasi merubah, menghilangkan sebagian atau menambah atau merubah bentuk tubuh dalam rangka kaidah yang pertama. Sekarang yang kedua, jenis operasi yang diharamkan. Kalau tadi yang dibolehkan jelas karena kebutuhan dan karena darurat. Yang diharamkan, 1, merubah bentuk untuk membaguskan penampilan. Pun cetok. Untuk apa Bu? Membaguskan penampilan. 2, yang diharamkan untuk memulihkan penuaan. Beberapa
Saya nonton di video pendek itu banyak tokoh public figure yang karena sudah tua pergi ke sebuah negara melakukan operasi supaya terlihat lebih muda. Masya Allah. Padahal ada kalimat yang luar biasa, Bu. Ketika Allahu Akbar, ada pernikahan yang terjadi dan itu jarak umurnya itu tidak sama, Bu. Ternyata salah satu pengantin mengatakan, enggak apa-apa, besok di surga semuanya sebaya. Masya Allah. Ibu kalau suaminya, "Pah, mama kok tua ya?" Enggak apa-apa mah, besok amben Jumat mama tambah cantik. Gitu gimana ibu hatinya, Bu? Masya Allah. Besok saya mau ngaji, beruh becane nanti di Alasna apa di Anis apa di sini. Saya mau angkat sebercanda apakah engkau dengan suamimu, Bu? Wes. Senapa, Bu? Sebercanda apakah engkau dengan pasangan? Seberapa banyak gudal-gudil, seberapa banyak memuji, mayo tak bikin ben aja menjalani rumah tangga seperti penggaris. Ibu tahu penggaris? Suranana bengkonge blas, kecuali penggaris busur, kur lenceng ngono tok. Mangkat ya Pak. Hati-hati ya Bu. Beli jam pira 10. Ya wis ngati-hati. Itu namanya enggak ada bercandanya, Bu. Sebercanda apakah engkau dengan? Nah, jadi kalau hari ini kita merasa tua, tenang aja, suami kita udah tahu ilmunya. Besok bidadari semuanya apa, Bu? Muda, sebaya, perawan, setiap hari Jumat bertambah apa? Cantik. Pokoknya kalau suaminya udah ngaji itu enak, nggak takut istrinya kenapa? Nggak apa-apa, cuma di dunia, besok di surga mama cantik. Enaknya, Masya Allah. Satu, merubah bentuk membaguskan. Kedua, memulihkan penuaan. Yang ketiga, merubah jenis kelamin. Ya Allah. Dan ini terjadi di Indonesia. Tinjauan hukum syariatnya. Satu dari Al-Quran, dalilnya tetap. An-Nisa ayat berapa? 119. Menabrak dalil hadis. Rasulullah melaknat orang yang tato dan minta tato. Mengandung unsur penipuan. Maka ketika buku ini membahas hukum memakai high heel. Napa, Bu? High heel atau wedges. Napa? Nek wedges ke berarti ngarep karo mburi dhuwure ada. Nek high heel, nah, itu ada awalnya, Bu. Dulu perempuan-perempuan Yahudi itu kalau dia pendek dia memakai sandal tinggi. Lalu dia berjalan dengan perempuan-perempuan yang sama tinggi sehingga dari belakang laki-laki Yahudi tidak bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu. Sehingga apa? Kenapa tidak boleh mengoperasi? Satu, Qur'annya sudah melarang. Dua, hadisnya melarang. Ulama melarang. Tiga, mengandung unsur penipuan. Kenal teng pundi? Kenal teng Facebook. Napa kula diparingi fotone maring ketika didatangi kan banyak tuh video-video pendek tidak sesuai dengan antara ekspektasi dan realita. Enggak usah Eva gaul. Antara ekspektasi dan ekspektasinya yang mau ditemui karena fotonya pakai HP yang tercanggih, jebule barang diparingi. Nah, itu namanya mengandung unsur. Jadi Ibu gomon kula kali wong wadon seniki. Ning ampun tersinggung, Ibu mboten nonton sing kados niku. Wong liya ora ditipu, Bu. Nipu awake dewek. Ya Allah. Seneng temen kalau foto, kemudian kita terlihat cantik karena kita menggunakan filter itu, kenapa hati kita merasa lebih bahagia daripada HP yang jujur apa adanya, flagnya apa, Bu? Kelihatan. Ibu tuh nggak bakat nipu orang lain,
Justru perempuan-perempuan sekarang banyak bakat menipu dirinya sendiri, Bu. Ampun, Masya Allah, alhamdulillah, ampun khawatir. Nah, kemudian mengandung bahaya berlipat-lipat. Contoh penulis, operasi pada payudara dengan menyuntikkan silikon atau hormon khusus. Hal ini dapat menimbulkan bahaya yang banyak, ditambah lagi banyak yang gagal dan sedikit yang berhasil dari operasi payudara ini. Ini hanya contoh mengandung. Kalau Islam segala sesuatu yang membahayakan itu nggak boleh dilakoni, harus diting, dan banyak pelanggaran yang diterjang. Rata-rata dokter operasi kecantikan jenis kelaminnya laki-laki. Kalau yang saya lihat loh, masuk mau merubah ini tuh baju operasinya dibuka kemudian diukur. Niki cocoknya nek dada semene 5x5 kayak dures pirang, nah, Bu, itu diukur. Itu sudah banyak menerjang. Contoh, mboten usah operasi plastik. Napa wau sing nyabuti wulu jenenge? Waxing. Masya Allah. Bu, perempuan dengan perempuan itu auratnya ada batasnya. Apa yang boleh dilihat sesama perempuan? Aurat wudhu. Apa itu anggota wudhu? Berarti yang boleh dilihat sesama perempuan mana? Leher ke atas, siku ke bawah, betis ke bawah. Itu tok. Liyane mboten mareng. Liyane kongkonan maaf mencabut bulu. Terus dia melihat apa? Itu dilarang. Maka betul kalau syariat melarang itu pasti banyak sesuatu yang kita langgar. Ini saya belum belajar hukum pejetan, Bu. Kapan-kapan kita angkat. Hukum apa, Bu? Pejetan. Pejetan itu berikut berarti luluran, pejetan, apalagi? Nah, apakah masuk dalam kategori darurat ataukah masuk dalam kategori sesuatu yang dilarang? Saya belum pelajari, Bu. Tapi sementara ini apa Ustazah Eva pejetan? Ora ketang setahun peng pindo pejetan. Ya napa, Bu? Nah, saya pikir-pikir, ya Allah, oh ya, menungso karo wong wadon ke ana batas aurate, sementara nek pejetan. Yang lebih aneh lagi, ibu-ibu kok suaminya boleh dipejeti pemijat perempuan. Itu sangat aneh. Seorang pemijat sendiri yang cerita dengan Ustazah Eva, ora apa-apa Mbak, tak kancani nyong neng sisiye. Jadi istrinya itu berkata sama yang mijitin ini, mboten napa-napa pejeti mawon tak tunggoni kula neng. Tetapi beliau teguh mboten, kula nek wong lanang pancen mboten. Mboten enom, mboten tua, mboten pejabat, mboten apa, kula pokoke nek wong lanang masalah top jenengan, Bu. Lah cobi Ustazah, pas kula mejeti njur wonge ngadep kula. Kata, napa? Kan tetep ngemek, bagus prinsip Anda. Nggih, Bu Ibu, nun sewu. Jangan suaminya dipijit-pijitkan ke. Nek kula lah ora oleh banget lah. Secapek apapun yang mijiti pasangan kita kalau tidak laki-laki siapa? Kita, Bu. Iki kula temenan niki ngelingaken Ibu. Walaupun ditunggoni sing mejeti mboten weruh Ustazah. Wong mandan kenang napa? Empun tua. Tidak, itu harta kita kok Ibu rela dipegang-pegang oleh orang pijitin sendiri. Walaupun saya, apa jeng saya-sayahan, jangan, iku. Jadi banyak sesuatu yang diterjang. Solusinya, pengobatan dari rasa was-was, kurang percaya diri karena merasa tidak cantik, merasa kurang tinggi, dagunya kurang lancip, pipinya kurang tirus, matanya kurang lebar, kulitnya kurang putih. Adalah kembali kepada ilmu agama, memperdalam iman takwa, berpegang teguh dengan aturan Allah, berhias dengan akhlak yang terpuji. Itu solusinya. Jadi kenapa kita nggak merasa cantik? Karena kita kurang bersyukur, Bu.
Saya kemarin saya ngaji dengan wali murid sekolah mana, Bu? Kita itu maunya anak kita tuh hafal berapa juz? Ya, bahasa Inggrisnya juga pinter, matematikanya pinter, pidatonya pinter. Seperti siapa? Seperti siapa, Bu? Kita bahkan melupakan nikmat. Anak kita mau sujud saja bagi saya sudah sangat nikmat, Bu. Betapa banyak orang sekarang gak mau sujud sama Allah. Jadi anak kita mau sholat sujud itu tuh kesyukuran yang luar biasa, Bu. Anak saya 1 rakaat aja boleh? Boleh. Padahal harusnya 4 rakaat. Gak pakai mukena boleh? Boleh. Gak wudhu boleh? Boleh. Biar payo taat yang yang PAUD kan masih cedal. Berapa rakaat? 4, capek. 1 yo taat boleh? Boleh. Sholat di atas kasur boleh? Boleh. Anak kita mau sujud itu ibu harus alhamdulillah. Banyak orang yang hari ini tidak mau sujud. Niku mawon, boten usah putrane kudune ngene. Alhamdulillah putrane tesih purun sujud, baca Quran. Masya Allah. Maka kecantikan pun demikian. Ayo bersyukur. Kemarin saya melihat video seorang kakek yang terkena kanker mata, Bu. Hilang semua sini, Bu. Lidahnya tuh kelihatan dari luar sampai tenggorokannya, Bu. Coba kalau lihat kita seperti itu. Masa kita enggak mau bersyukur? Kita mau protes apalagi, ya Allah. Pun alhamdulillah pun payu barangan di. Masa mau? Sudah bersyukur. Mulai hari ini kalau ngaca bilang aku kulitkumu itu flek itu kan bohong, cuman kaca. Aslinya kulitku mulus. Itu keriput itu bohong, kaca. Aslinya maka kita akan mendapatkan suntikan-suntikan positif dalam diri kita. Pokoknya ibu itu cantik, tenang mawon, cantik. Sekarang jenis-jenis skincare dan status hukumnya. Nah, perawatan wajah. Apakah kita memang disuruh perawatan wajah? Acap kali usia manusia bertambah, tentu akan muncul tanda-tanda penuaan. Nah, ini kita dramatisir sedelaling maca. Di antara tanda yang muncul adalah pada area wajah, kulit mulai kendur, keriput. Wanita mengalami perubahan pada wajahnya. Perubahan semacam ini tentu akan membuat wanita ingin agar wajahnya segar kembali, awet muda, kembali cantik. Di antara usaha yang ditempuh adalah dengan perawatan wajah. B. Jenis-jenis skincare. Ibu yang lebih tahu. Facial wash, tahu? Tahu. Saya cuma mau baca judulnya. Facial wash ini apa? Sabun wajah. Kulo adus nggo sabun. Pakai jenenge ya? Bukan gift. Saya nggak tahu namanya malahan. Bungkusnya batik, tulisannya Cina. Apa itu? Tawon. Nah. Anggerai ya senggawe karo sabunan karo langsung karo adus karo sabunan ra ini senggawe sabune nggo sabun tawon. Ngertos sabun tawon? Enggak tahu ya. Temenan kula nggih tawon ya, Bu. 2. Toner. Apa itu? Banyu nika nggih. Nah. Pelembab atau moisturizer. Serum. Niki kula mboten jelasaken. Wong di sini dijelaskan pelembab adalah, serum adalah, kemudian sun protection. Wes apa kuwi jenenge? Sunscreen. Lagi ada spot treatment. Apa kuwi spot treatment? Spot itu napa, Bu? Ya spot ke titik tertentu, treatment ke jadi ngobati pada titik-titik. Contone obat kokol. Nah, napa Bu? Obat jerawat. Terus obat napa meleh? Ya itu tadi flek. Eye cream. Apa itu eye cream?
Yang matanya kayak Ustazah Eva ini, Bu. Itu Dalai krim mata. Anti aging, apa itu, Bu? Kalau mau tahu resepnya anti aging itu tanya Bu Guru. Cobi ibu kepanggil Bu Guru mesti tua dewek karo Bu Guru nih, Bu. Karena Bu Guru itu setiap hari bahagia. Duit nek guru TK tiap hari nyanyi, Bu. Iya apa enggak, Bu? Harus coba Bu Guru kita yang ngajar kita dari TK sampai kita segini tua, kalau ketemu mesti wajahnya masih. Jadi kalau resep awet muda itu tanya saja sama Bu Guru. Lagi widening. Wes leng maca kala-kala nggo semandan Inggris namo. Bahan-bahan yang kerap digunakan sebagai kandungan skincare untuk memutihkan wajah antara lain arbutin, kojic acid, retinoid, vitamin C dan niacinamide. Ini yang dokter itu lebih pintar. Face oil, essence, booster, masker, body lotion. Nomor 1 sampai nomor 15 yang kita sebutkan tadi adalah jenis-jenis skincare ini tidak diragukan lagi bolehnya menggunakan produk tersebut. Jadi nggo esen ya oleh, serum ya oleh, oleh pokoknya. Termasuk menggunakan krim pagi, siang, malam boleh. Tapi kita sudah belajar patokan di awal asalkan bahannya tidak haram juga tidak karena segala sesuatu yang membahayakan dalam Islam hukumnya apa? Dilarang. Terus angsal. Gak tahu siapa ibu kemarin yang WA di ngapunten tak jawab nginjang jawabannya teng kajian mafazah ngeten Bu. Ustazah boleh nggak pakai skincare pemutih terus tak jawab nginjang jawabannya teng mafazah ben tindak ngaos. Mungkin nak dijawab teng SMS njur mboten tindak. Jadi Bu, pada dasarnya semua alat untuk merawat wajah itu dalam Islam boleh. Selama kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari bahannya halal, tidak membahayakan, tidak berlebihan, maka boleh. Dados ampun ragu-ragu nek ajeng tumbas krim malam, krim isuk. Niku napa? Boleh. Asalkan tidak membahayakan, terbuat dari barang yang halal dan tidak berlebihan. Baru make up dan kosmetik. Nah, kalau tadi jenis-jenis skincare. Nah, sekarang make up dan kosmetik sangat beragam jenisnya. Di antaranya adalah walah kula mboten pati mudeng kudune Mbak Ina niki sing foundation atau BB cream. Make up yang lebih berat, high coverage. Intinya sing nggih napa? Nah, jempol. Nek korektor napa? Saya bacakan coba. Setelah menyelesaikan tahap kedua, urutan make up lengkap tahap ketiga adalah menggunakan concealer macam berat ya dan korektor. Gunanya concealer atau korektor pada bagian yang memiliki kekurangan pada wajah, misalnya bawah mata yang terlihat lebih gelap. Apa bentuknya? Krim. Jadi yang suka dioles di sini gitu. Biar lebih pokoknya aku mboten ngerti. Wedak make up alis, blush on, eyeshadow, eyeliner, maskara. Primer, apa ya primer? Apa itu? Primer itu berfungsi untuk membuat riasan jadi tahan lebih lama, menyamarkan pori-pori dan mengontrol produksi minyak pada muka. Belum pun kayak bakul. 10 lipstick. Yang ke-11 lip gloss. Saya ulangi lagi nggih, ini berbeda dengan yang pertama. Korektor, foundation, bedak, make up, alis, blush on, eyeshadow, eyeliner, maskara, primer, lipstick, lip gloss. Hukumnya. Tadi kan yang pertama apa? Boleh. Sekarang ini pun onten celak, pun onten maskara, pun onten eyeliner, pun onten eyeshadow, pun onten blush on,
yang bikin pipinya merah sehingga dipanggil apa? Ya Humairah. Masya Allah. Wahai istriku Aisyah yang pipinya. Para ulama fikih, penulis mengatakan telah sepakat bolehnya wanita membaguskan wajahnya dan membolehkan memberi warna-warna untuk wajahnya. Maksudnya memakai celak, memakai daun pacar, sama dengan izin suami. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, pendapat pertama dari Asy'ariyah dan juga Nabilah. Perawakan wajah dengan make up dan alat kosmetik dibolehkan dengan syarat. 1. Tidak menimbulkan bahaya pada wajah. Oke, bahan kita halal, centang, don, berarti oleh. Syarat kedua, tidak ini menjadi sulit karena perempuan kita carane nyong ora berlebihan kak. Nah, mungkin bahasa sekarang itu flawless gitu apa ya? Apa? Flawless. Jadi kayak tidak berlebihan, tidak mencolok. Tapi ini jadi sulit juga karena sebagian wanita itu merasa menurut nyong kayak gini nyong biasa. Maka kita ambil rata-rata, intinya hukumnya tidak berlebihan. Jadi alis mata ya, pensil alis ya, pripon lah niki nggih, pripon blush on ya, pripon lipstick ya, pripon eyeliner ya, pripon, intinya tidak berlebihan. Yang ketiga ini Bu, mohon maaf, syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga diperbolehkan hanya untuk suami, mahramnya dan sesama wanita. Syarat 1, 2, 3 yang paling angel yang mana? 3. Karena kita sering berdandan bukan hanya untuk suami dan sesama wanita, tetapi ingin dilihat. Jadi gini Bu, kapan sih perempuan itu boleh pakai parfum? Ibu pakai parfum lah kayak tadi Ustazah Eva berangkat naik mobil, di mobil nggak ada siapa-siapa, sampai sini nggak ada mas-mas, semuanya perempuan pakai. Ibu mau pakai celak alis, lipstik dan sebagainya, berangkat dari rumah pakai helm, pakai apa? Masker, tutupi, kacamata hitam, helm depan tutup, berangkat ngaji mahfazah, buka di sini, wow, ya. Pulang tutup lagi sampai rumah ketemu suami bilang apa lagi? Wow. Kita kebalik. Nek ajeng ngaos sing ketemune wong wadon kabeh rupane biasa beti. Nek arep kondangan sing ditemoni wong lanang pirang-pirang dewek ling dandan maksimal. Pripun sing angel syarat nomor pundi? Tugas Ustazah Eva mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada ibu-ibu bisa ngelakoni pitulungane Gusti Allah dereng saged ngelakoni pada nyuwun tolong kalih Gusti, berarti ngenjang leng ngagem peralatan-peralatan yang kita sebutkan tadi. Satu syaratnya apa tadi? Tidak berbahaya, bahannya aman, tidak terdiri dari seperti dokter itu bilang. Nomor 2 apa? Tidak berlebihan. Nomor 3 ternyata dandannya hanya boleh untuk suami. Masya Allah. Dan sesama wanita. Jadi ini majelisnya kan perempuan semuanya. Laki-lakinya hanya 1, 2 itu aja, masnya udah nggak tahan di sini Bu. Kemarin saya mengaji kemana ya? Ke Kupangan. Itu ada Pak Kiai, karena saya yang isi di ruang tamu itu semuanya apa? Ibu-ibu kabeh. Pak Kiainya salam langsung mundur. Wah, karena di situ berkumpul ras terkuat di muka bumi. Pak Kiai saja langsung mundur, nggak berani masuk karena di situ semuanya majelisnya apa? Perempuan. Monggo dandan secantik cantiknya, pipinya dirona rona-ronanya, tetapi di hadapan siapa? Suami. Pripun ajeng terusaken mboten?
Abot niki lho nek terusaken lho Bu. Terusaken sekedhik meneh nggih. Satu bab lagi. Filter wajah. Oh. Filler Bu, senes filter. Astagfirullahaladzim. Filler adalah satu lagi zat yang digunakan dalam tindakan kosmetik non bedah yang berguna untuk menghilangkan kerutan, garis halus, serta membuat wajah menjadi lebih kencang. Ahli medis akan menyuntikkan zat tersebut melalui suntikan tepat di bawah kulit. Tindakan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan fitur wajah dan membuat tampilan wajah lebih muda. Perawatan wajah ini umumnya membutuhkan waktu tidak sampai 30 menit serta pemulihannya relatif cepat. Namun hasilnya langsung terlihat dan dapat bertahan dalam hitungan bulan hingga tahun tergantung jenis pengisi dan lokasinya. Nah, napa Bu? Filler. Tujuan filler. Saat usia terus bertambah, produksi kolagen di dalam tubuh mulai turun. Termasuk kulit, otot tulang, jaringan ikat. Penurunan kolagen dapat menyebabkan kulit menjadi kendur. Maka dari itu, filler adalah tindakan untuk menambah kolagen tersebut, terutama wajah. Dengan begitu, wajah kembali menjadi kencang, awet muda, bahkan dalam bentuk waktu bulan hingga tahunan. Ada manfaatnya. 1. Volume wajah yang kendur menjadi kencang. Wajah yang tadinya tidak simetris menjadi simetris. Perlu bawa meteran. Mengencangkan bibir dan pipi, menghaluskan kerutan wajah, merevitalisasi kulit, membantu menghilangkan bekas luka, mengurangi atau menghilangkan warna hitam di bawah mata. Saya hanya membaca, bukan ahlinya. Tidak ada waktu yang khusus untuk mendapatkan tindakan medis ini. Namun kebanyakan orang melakukannya untuk mengatasi masalah terutama pada nopo? Wajah. Ada baiknya melakukan pemeriksaan dokter kulit atau dokter ahli agar dapat menghindari risiko atau dampak buruk filler. Belum sampai hukumnya. Prosedurnya, dokter akan memeriksa wajah. Dokter mungkin menandai wajah dengan pena atau spidol, menunjukkan tempat yang akan disuntik apa tadi? Filler. Setelah itu akan dijelaskan juga jenis filler dan kemungkinan efek sampingnya hingga waktu pemulihan. Pastikan juga untuk memberitahu dokter terkait masalah kesehatan yang dimiliki. Alergi, pendarahan, neurologis, kondisi kulit untuk menurunkan resiko kompilasi. Ini detail sekali bukunya. Lalu apa yang terjadi selama prosedur filler? Dokter membersihkan kulit, kemudian mengoleskan lotion atau krim anestesi, membuat area yang ingin disuntikan kebas, sehingga perawatan dilakukan dengan rasa nopo? Nyaman, karena sudah nopo? Tidak sakit. Dengan jarum tipis, filler kemudian disuntikkan ke bagian yang ditentukan. Mungkin menimbulkan rasa perih atau menyengat, tetapi kebanyakan orang tidak merasakan proses ini sampai beberapa menit atau 1 jam. Saya tidak bisa merasakan, saya hanya bisa melihat di tayangan-tayangan. Tapi saya ada teman, Ibu, itu dan memang memakai seperti itu. Yaman cenjur, aju, kulitnya kencang. Setelah suntikan dilakukan, dokter mungkin membersihkan kulit, bahkan bisa memberikan kompres. Meski begitu, hasilnya dapat langsung terlihat. Bisa berbeda-beda setiap orang, dipengaruhi berbagai faktor. Efek sampingnya, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik yang dikutip adalah pendapat Dr. Nurliati Sari Handayani, SPBPRE, berkata,
Berdasarkan rekomendasi Food and Drug Administration FDA (AS), dermal filler ditunjukkan untuk membantu mencapai tampilan lebih halus atau penuh pada area wajah. Efek samping setelah penyuntikan itu beragam. Umumnya pasien dapat memar, kemerahan, bengkak, nyeri. Pada beberapa kasus dapat terjadi reaksi alergi, benjolan, granuloma, infeksi, hemodilia. Tanda klinis infeksi yang mungkin terjadi antara lain kemerahan, nyeri, bengkak, terdapat kumpulan nanah di bawah permukaan kulit dan dapat disertai dengan demam. Karena pembahasannya panjang, biar Ibu besok tindak lagi apa hukumnya menggunakan filler, kami cukupkan baru pengertian proses dan efek samping. Adapun jenis-jenis filler, hukum secara Islam, baik apa hukum pendapat pertama, pendapat kedua untuk memulihkan penuaan apa boleh, kita lanjutkan pada fikih skincare batch berapa Bu? 3. Disontek belara semang raine barang di sontek. Ya, tapi saya belum tahu. Nah, rahasia pokoknya. Hukum apa tadi Bu? Filler. Mohon maaf salah bacanya malah tadi apa? Filter. Bisa-bisanya filler tekan filter. Pertanyaan saya masih sama Bu. Ini ada Quran titipan dari dokter yang solihah, semoga diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Siapa yang di rumah membutuhkan Quran untuk dibaca karena Qurannya sudah tidak layak baca? Siap Bu, siapa Bu? Masya Allah. Ada warna ungu, ada warna hijau. Monggo, masih ada 2 Quran lagi. Ya, satu lagi. Bunda memakai baju coklat. Nah, mohon maaf nih Bu, kalau Quran tidak saya berikan pertanyaan, karena hadiah Quran ini harus benar-benar yang membutuhkan supaya amal jariahnya terus mengalir. Siapa yang mau angkat tangan baru diberikan pertanyaan. Oh, pengen tanya tentang apa? Ya. Ya. Oh, yang dari darah ya? Ya. Ya. Disuntikkan ke wajah. Wallahu ta'ala alam. Ibu, jujur saya belum selesai membaca buku ini. Apakah itu dibahas dalam buku ini atau tidak? Itu nanti kita bahas belakangan. Apa namanya, kecantikan dengan apa tadi? Nah, akulah Angel Maning. Ini saya berharap pemilik-pemilik salon kecantikan, kemudian rumah-rumah pelayanan itu mempelajari ini, sehingga Masya Allah semoga bisnisnya menjadi bisnis yang berkah. Sini saya cantik-cantik, tapi dengan cara yang boleh, dan kecantikan Anda pamerkan kepada suami. Ini hadiah saudara kita dari Kejajar, semoga Allah Kejajar atau Kali Kacar? CJ Kali Kacar. Angkat tangan dulu tapi baru tak tanya. Bunda, ya. Sebutkan surat dan ayat berapa dalil bahwa merubah wajah adalah perangkap setan. Surah An-Nisa ayat 119. Masya Allah. Siapa yang baru hadir pertama kali di majelis ini dan belum pernah hadir sebelumnya? 1 Ibu. Siapa lagi? 2 Mbak yang pakai niqab. 3 Ibu yang tadi Quran. Masya Allah. Siapa lagi yang baru hadir? Alhamdulillah. 4. Masya Allah. Dari mana Bunda? Masya Allah Kertak. Ibu yang bawa putra dari mana Bu? Kertek juga, satu rombongan. Enggak, Mbak yang munakobah dari mana? Dari mana? Oh, Sambek, Masya Allah. Yang lain saya melihat wajah lama, tapi baru muncul lagi. Yang tersindir, Alhamdulillah.
Ustazah Eva apal temen ya neknya ora teka. Lah wali kelas Kang. Jadi kalau wajah lama muncul kembali itu saya hafal nih Bu. Masya Allah. Ini apa ini ya? Apa Bu pertanyaannya? Bantu saya kasih pertanyaan Bu. Banjir hadiah nih hari ini berkah melimpah. Pertanyaan ya. Ya. Siapa nama sahabat yang sering diserupai oleh malaikat Jibril? 1. Ya. Zubair bin Awam. Sahih. Insyaallah. Ya. Nggih. 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 Wik nggih. Oh, nggih. Sekarang caranya didoakan dulu. Semoga siaran ini disetel di radio, tapi semoga bakul salon jadi nggak sengit sama Ustazah Eva nggih. Ustazah Eva semang pengajian kayak kono bareng nyong jur salone. Masya Allah. Insya Allah tidak ada sedikit pun itu, tapi justru karena kecintaan yang luar biasa supaya salon Bapak Ibu menjadi salon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, namanya Zubair. Nah, pertanyaan lagi, angkat tangan. Siapa nama pemuda yang dijuluki dengan julukan Ghasilul Malaikah? Ghasilul Malaikah. Ya sekono Google apa-apa bodoh apa jawab pokoknya. Siapa nama pemuda yang dijuluki dengan Ghasilul Malaikah? Enggal. Ayo angkat tangan. Ya nyontoh, monggo Bu. Namanya Hamdalah, pemuda yang menikah malam pertama belum sempat mandi junub dipanggil jihad. Namanya Hamdalah, pemuda yang disucikan oleh malaikat. Masya Allah. Yes. Siapakah sahabat Nabi yang dijuluki Ta'iratul Jannah? Kalau enggak ta'irah, ta'irul jannah. Nyontek boleh. Kurang apikan pregejal bu gurune. Yo, siapa? Ci. Cepet. Ro. Lu. Nek kasih Google be ora nemu tak kek. Apa salah pertanyaan apa ya? Google-nya bingung. Mulai kapan Google bingung iki? Yo, Ta'irul Jannah. Siapa? Ayu ini harusnya udah bisa nih jawab ini. Enggal, itak hidup cepet. Ayo. Saya jawab Ustazah Eva lo. But googling boleh. Gak keluar apa di Google? Gak ada? Gak ketemu? Gak ada di Google? Ya udah, pemilik 2 sayap di surga, cepat googlingnya. Ya. Ja'far siapa? Ya, Ja'far sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah laki-laki yang dijuluki oleh Allah sebagai Saifullah Al-Maslul? Khalid bin Walid, laki-laki pemilik 9 pedang, Saifullah Al-Maslul. Apa maning kita? Siapakah sahabiah yang dijuluki pemilik 2 ikat pinggang? Yang kemarin itu.
Di Uhud. Asma anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Masya Allah. Boleh pengurus juga boleh pokoknya. Wong ini bukan dari pengurus. Asma. Bagaimana cerita dua pinggang itu? Ketika mau ngirim makanan Rasulullah, separuhnya diikat untuk mengikat perutnya, separuhnya diikat untuk mengirim makanan. Maka Asma dijuluki dengan perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Gampang. Siapa sahabat yang dijuluki dengan istilah Dzun Nuraini? Utsman bin Affan. Why dapat julukan itu? Karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang paling jauh rumahnya. Ada yang lebih jauh dari Ngepoh Laksono? Kaliman. Ijoli kopi. Ngepoh berapa orang Ngepoh? Walah ora paruan kinjur. Dari Sapuran Bunda. Ini tadi tindak dari Sapuran. Masya Allah barokallah untuk Bunda dari Sapuran. Ngepoh wong papat Ustaz Eva bingung ya. Terakhir. Ada adik-adik ini banyak banget, nanti nggak dapat semua. Udahlah, terakhir yang paling sepuh. Monggo Bu, yang paling sepuh. 63, ada yang lebih? 65, ada yang lebih? Ada yang 65 sama? Ada yang lebih dari 65? Ibu berapa Bu yang belakang Bu? 63, ada yang lebih dari 63, 64 misalnya? Enggak, Bunda tadi sudah dapat door prize soalnya. Iya, Bunda tadi sudah dapat Quran. Ya udah nggak apa-apa, karena pertanyaannya sesuai yang paling sepuh, sudah dapat Quran, berazam dapat Quran, dan masih tindak ngaji. Usianya berapa? Yang muda, yang males ngaji kudune esen. Mergane onten ibu kita yang usianya 65 tetap semangat tindak ke pengajian. Demikian astagfirullahaladzim. Kita nantikan seri berikutnya hukum menggunakan filler dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.